materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu sudah kita bahas tentang bab 3, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Masih ingat arti jujur? Arti jujur apa? Iya, benar sekali Naira. Berkata benar, selalu mengeluarkan kata-kata yang benar dan menghindari kebohongan. Sedangkan amanah, ada yang tahu? Amanah apa? Ada yang ingat arti amanah? Minggu lalu sudah kita bahas tentang amanah ini. Ada jujur, ada amanah. Amanah artinya adalah menjalankan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, atau bisa disebut dengan orang yang dapat dipercaya. Itu arti amanah. Bagus sekali ya, masih ingat dengan materi kita pembahasan minggu lalu. Hari ini lanjutannya kita ya. Materinya adalah, sebelum kita lanjut tentang materi pembahasan kita hari ini, harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini itu apa saja. Yang pertama adalah, tujuannya adalah menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi nanti kita tahu apa saja hikmah atau manfaat yang kita pelajari tentang amanah dan jujur. Yang kedua adalah meyakini bahwa manusia itu akan mempertanggungjawabkan amanah yang dipegangnya di hadapan Allah, sehingga kita termotivasi untuk berperilaku amanah dan jujur. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tujuan yang harus kita capai dalam materi kali ini. Kemudian sebelum masuk materi juga harus tahu kita ada pantun pemantik namanya ya. Pantun pemantik ini sebagai pembuka kita di awal materi kita. Itu adalah, ayo waspada virus corona. Corona telan ribuan korban. Ayo kawan silakan dicerna, pentingkah jujur di kehidupan. Penting tidak jujur di kehidupan? Penting. Penting sekali jujur di dalam kehidupan. Ada tidak manfaatnya jujur dan amanah ini? Ada ya, ada manfaatnya. Kita bahas tentang manfaat tersebut. Ada cerita pendek di infografis yang Ibu jelaskan nantinya ini. Ada suatu kisah petugas kebersihan kereta rel listrik, disingkat dengan KRL ya, bernama Mujeni, dan petugas pegawai KRL bernama Edi Sandi. Jadi ada petugas kebersihan, ada pegawai yang 2 orang nih ya, petugas kereta api rel listrik. Mereka ini keseharian adalah seorang pegawai yang tidak tetap, hanya honor, yang kadang dibayar hanya harian saja upah tersebut. Tapi berdua ini selalu semangat, gigih bertugas tersebut. Ada yang tukang sapu, ada yang tukang membuka rel kereta. Mereka berdua ini semangat sekali bekerja di bagian kereta rel listrik ini. Tiba-tiba suatu hari berdua ini menemukan uang terbungkus koran. Uang terbungkus koran yang tertinggal di kereta. Uang tersebut banyak untuk jumlahnya ya. Kalau mereka itu sembunyikan, seandainya mereka itu sembunyikan, tidak diserahkan kepada pegawai atau petugas yang lainnya, mereka bisa saja berhenti dari pekerjaan tersebut, kemudian akan menjadi kaya raya. Tapi karena Mujeni dan Edi Sandi ini termasuk orang yang jujur, mereka menyerahkan temuannya itu. Uang tadi diserahkan kepada petugas pelayanan penumpang di stasiun Bogor itu. Diserahkanlah uang tersebut karena mereka memiliki sifat jujur. Tadi Bu katakan di awal, kalau seandainya mereka itu tidak jujur, bisa saja uang tersebut disembunyikan, tidak ada yang tahu. Mereka berhenti bekerja pun masa depan hidup mereka akan terjamin. Karena apa? Karena banyak uang yang ditemukannya. Tapi karena kejujuran dan kegigihan mereka, maka mereka menyerahkanlah temuan uang tersebut kepada petugasnya. Kemudian apa yang mereka dapatkan? Mujeni dan Edi Sandi ini mendapatkan asuransi senilai 500 juta. Dan kemudian mereka berdua juga diangkat sebagai pegawai tetap. Yang awalnya itu mereka hanya sebagai honor harian yang hanya diupah setiap hari. Tapi karena kejujurannya, maka mereka diangkat menjadi pegawai tetap. Ini adalah salah satu manfaat dari sifat jujur. Dari cerita ini paham ya? Paham bahwa banyak sekali manfaat jujur dan amanah ya yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya, sikap amanah dan jujur ini memiliki manfaat yang bersifat vertikal
Jadi manfaatnya itu ada berbentuk vertikal, ada berbentuk horizontal. Yang berbentuk vertikal ini adalah peningkatan keimanan kepada Allah. Artinya orang yang menjaga amanah dan kejujuran itu menunjukkan bahwa dirinya itu meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui. Jadi kalau manfaatnya secara vertikal itu orang tersebut yakin Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Sehingga kalau dia berbuat sesuatu yang melanggar aturan dari Allah, maka dia akan timbul rasa takut. Timbullah rasa takut. Ini adalah manfaat secara vertikal ya. Selanjutnya adalah manfaat horizontal dari sifat amanah dan jujur. Manfaatnya yang pertama adalah meningkatnya kepercayaan. Meningkat kepercayaan kita ya. Kepercayaan orang lain pun meningkat kepada kita karena kita selalu menjaga amanah dan jujur. Orang lain akan percaya, teman kita akan percaya, guru pun akan percaya, dan siapapun yang kenal dengan kita, maka dia akan percaya terhadap kita karena kita punya sifat jujur. Jadi secara garis besarnya manfaat horizontal ini banyak sekali manfaatnya untuk diri kita, yaitu kita akan dipercaya oleh orang lain. Sekali saja kita berbohong, memberikan contoh yang bohong, maka orang lain, orang tua, guru dan teman kita itu tidak akan lagi percaya. Jadi hindari perbuatan yang tidak jujur. Kepercayaan dari banyak orang ini akan menghasilkan banyak pula kebaikan ya. Jadi banyak sekali manfaat amanah dan jujur ini. Karena kalau kita jujur, kita tidak akan timbul rasa takut. Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pintar semua ya. Kemudian selanjutnya hikmah perilaku amanah. Yang pertama adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Kalau kita tidak jujur, pasti tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Pernah tidak kamu mendapat kepercayaan? Contohnya apa? Menjaga barang. Menjaga barang. Oh, pernah dititipkan barang, kemudian kamu menjaganya. Berarti itu adalah salah satu kepercayaan yang dipercayakan oleh orang lain itu ya. Kemudian yang kedua, selain mendapat kepercayaan dari orang lain, hikmah perilaku amanah adalah mendapat derajat yang mulia di masyarakat. Jadi kalau orang berada di masyarakat tuh pemimpin, contoh diberi kepercayaan oleh masyarakat apa? Siapa pemimpin kita contohnya di desa kita? Ya kan? Kades atau kepala desa itu adalah seorang pemimpin desa kita. Masing-masing desa kita ini ada sudah pemimpin atau masing-masing diberikan jabatan atau diberikan tugas sebagai kepala desa, memimpin desa kita. Nah, warga yang memilih tersebut artinya dia memberikan kepercayaan untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala desa. Dia juga harus amanah dan bertanggung jawab. Apa yang harus dihindari adalah korupsi. Lihatin para pejabat-pejabat, kadang dia tidak menjalankan amanah, tergiur dengan misalkan padahal gajinya itu ya lumayan banyak, tapi ketika ada proyek-proyek yang masuk, nih misalkan ada orang mau tanda tangan masuk perusahaan mau bikin ini, tanda tangan dapat misalkan penghasilan lebih, orang kadang tergiur, tidak lagi mementingkan tanggung jawabnya, maka dia melakukan hal yang negatif, yaitu dengan korupsi. Padahal sudah diamanahkan dan diberikan kepercayaan untuk menjalankan sebaik-baiknya tugas tersebut, tapi karena tergiur dengan dunia tadi, dengan banyaknya uang yang dihadapinya, maka dia tidak lagi menjalankan amanah dan bertanggung jawab. Sekali saja orang tidak bertanggung jawab, orang tidak akan memilih lagi dia untuk sebagai pemimpin ya. Kemudian yang ketiga, hikmah perilaku amanah adalah terhindar dari perilaku tercela. Jadi orang yang sering melaksanakan amanah ini, dia akan terhindar dari sifat-sifat yang buruk atau sifat-sifat yang tidak baik. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Bagus ya, nanti pintar semuanya. Selanjutnya masih berkaitan dengan manfaat yang kita
Kemudian yang kelima adalah merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Hatinya tidak akan gelisah dan takut karena selalu berkata benar dan selalu menjalankan amanah itu dengan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah hadisnya. Ini adalah surah Al-Mu'minun ayat 8. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya ya. Jadi salah satu kitab Allah ini dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 itu menyebutkan bahwa salah satu kunci kesuksesan adalah mampu menjaga amanah. Jadi kalau mau hidupnya itu sukses, kalau mau hidupnya itu jalannya selalu lurus dan bahagia nantinya, apa yang diinginkan akan tercapai, maka hendaklah selalu menjalankan amanah, bertanggung jawab dengan apa yang sudah diamanatkan kepada kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kalau sudah paham, berarti Ibu akan kasih kalian pertanyaan ya. Pertanyaan ini Ibu minta kalian itu diskusikan dulu. Tidak, saya kasih soal satu dulu tidak ya. Kita diskusikan dulu yang berkaitan dengan yang Ibu jelaskan. Sekarang kita bentuk dulu kelompok ya. Karena kalian sudah paham dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi, tugas kalian adalah mendiskusikan, kita kembali mendiskusikan materi kita hari ini, yaitu mencari contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh jujur dan amanah. Kemudian yang kita diskusikan yang kedua adalah tentang manfaat atau hikmah dari kita berperilaku amanah dan jujur. Paham ya? Ya, sekarang masing-masing kelompok diskusikan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nanti baru kita presentasikan hasil diskusi tersebut. Sama-sama nanti kita diskusikan. Yang nanti yang kurang paham bisa kembali Ibu jelaskan ya. Sekarang Ibu kasih waktu sampai 15 menit untuk mendiskusikan dengan teman. Ayo silakan sekarang bekerja. Sudah? Sudah dapat? Ada yang sudah tahu? Kelompok mana yang bisa? Nih. Ayo, kelompok mana yang bisa? Sudah ketemu. Kira-kira apa sih salah satunya contoh jujur itu? Iya, berkata benar. Apa salah satunya manfaatnya yang kalian temukan dari diskusi? Manfaatnya apa? Mendapat kepercayaan orang lain. Ya, salah satu yang benar sekali ya ke kelompok yang di belakang sana, bahwa manfaat dari berlaku jujur atau amanah adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Paham ya? Paham. Sekarang sudah kita sama-sama tadi menemukan manfaat amanah atau jujur sudah kita dapatkan. Kemudian contoh-contohnya juga kita sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang kita dapat juga kalau sampai kita tidak jujur dan berlaku amanah juga sudah kita dapatkan pengetahuan hari ini. Ada yang kurang jelas? Ada. Paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Sebelum Ibu tutup, kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu salah satunya adalah kunci kesuksesan supaya hidup kita itu berjalan dengan lancar dan penuh ketenangan dan kebahagiaan, yaitu harus senantiasa menjalankan amanah. Ada tidak manfaat yang kamu dapat hari ini? Ada. Dari yang tidak tahu menjadi Tahu. Apa yang kamu tahu hari ini? Jujur. Ya, tahu tentang jujur, tahu Amanah.